apa kabar? Oh, kabar baik ya. Selamat datang. Boleh tahu nama lengkapnya? Nama lengkap saya Asri Premipanti Hoi. Oke. Biasa dipanggil dengan Asri. Asri. Oke, Bu Asri, terima kasih sudah hadir di sini bersama dengan saya. Ada beberapa pertanyaan yang kita perlu untuk dengar dari Bu Asri secara langsung. Yang pertama, saya akan mulai dari apa sih pengalaman Bu Asri dengan pain atau rasa sakit? Waktu itu saya diawali dengan adanya tumor di kepala saya tahun 2016. Di situ saya terasa banget sakitnya setelah dioperasi dan hampir saja suara saya hilang dan saya tidak bisa berbicara dan kadang-kadang suara saya seperti suara kuda ya gitu. Terus setelah dioperasi itu 2017 ya sepertinya kalau nggak salah saya start untuk datang ke Hope Clinic di Scottsdale, Arizona, Amerika. Dan di Hope Clinic ini saya diterapi dengan menggunakan laser touch one dan juga ada alat lebih luar biasa lagi, sepertinya sama dengan laser touch one alat ini. Dan setelah itu saya diterapi di rumah saya kembali dan suara saya kembali, tetapi belum juga 100% ya. Jadi setiap tahun saya kembali ke Hope Clinic untuk terapi laser touch one. Dan sekarang saudara dapat lihat sendiri dan dapat dengar sendiri suara saya kembali dengan luar biasa. Wow, saya baru dengar case tumor di kepala yang akhirnya berefek pada suara bisa diterapi juga dengan laser touch one. Tapi luar biasa ya, akhirnya sekarang suara bisa kembali ke normal dan kunjungan tetap berlanjut ke Hope Clinic dari Minnesota. Yes. Apa yang masih menjadi keluhan dari Bu Asri sampai sekarang? Keluhan saya yang saat ini adalah karena habis dioperasi di kepala saya, di bagian otak saya. Jadi ada keluhan semacam kayak numbness, ada kayak numb ya di kepala itu tidak terasa lagi kalau dipegang gitu. Jadi setiap tahun saya datang ke klinik ini dibetulin ini, betulin itu untuk semua bisa bekerja sama lewat laser touch one. Dan numb itu sekarang sudah banyak berkurang dan juga saya bisa muter kepala saya ke kiri kanan dengan leluasa. Sebelumnya karena habis di operasi itu sel-sel di otak saya itu susah banget bekerja sama sehingga kalau menengok ke kiri ke kanan itu terasa berat sekali. Sekalipun kalau saya nyupir ya kayaknya berat banget ke kanan ke kiri untuk melihat ke belakang. Sekarang saya lebih fleksibel. Case Anda sangat unik, Bu Asri, karena Anda ada di Minnesota, yang kalau penerbangan kira-kira 3 jam dari sini, dan alat-alat di dalam klinik ini sangat lengkap. Tadi yang mungkin kata-kata yang Bu Asri cari, ada alat namanya myopulse, ada yang namanya Aqscope, ada yang namanya Equiscope. Memang alat-alat itu adalah alat-alat yang integratif atau menjadi satu paket. Tetapi karena Bu Asri ada di Minnesota, tentunya alat-alat itu semua tidak bisa dibawa ke sana, dan alat yang dibawa ke sana adalah yang laser touch one. Yes. Nah, bagaimana pendapat Bu Asri tentang laser touch one? Saya sangat mencintai banget alat ini. Alat ini sangat kecil dan dapat dibawa kemana-mana dan saya taruh di tas saya selalu ya. Kalau saya ada di perjalanan, saya juga laser neck saya, leher saya, terutama di bagian vokal. Kalau saya sebelah sini, saya laser kadang-kadang suka pegel banget dari bekas dioperasi itu ya. Jadi saya laser bagian neck saya di sini, leher saya di sini. Terus
kadang kepala saya juga agak pusing ya. Saya kadang-kadang pakai laser di kepala saya juga, itu membuat saya hilang rasa pusing saya. Dan juga saya juga pakai di kening saya di sini, jadi mengurangi rasa pusing saya. Dan juga saya tidak memakai obat kayak obat penghilang pusing, karena dengan alat laser touch one ini memberikan satu pemulihan tanpa memakai obat-obatan umum. Menarik sekali tadi Bu Asri sampaikan bahwa Anda pakai sendiri alatnya, tidak dibantu oleh orang lain. Tidak. Sesulit apa sih memakai laser touch one dengan tangan sendiri? Ini ada alatnya yang saya mau bagikannya. Laser touch one ini sangat compact, dan untuk saya tidak sulit banget karena alat ini hanya dipakai sangat simpel sekali, hanya di push saja biru ini dan nyala. Dan pakai gel buat alat ini. Saya taruh gel di, misalkan saya pusing kepala, saya taruh di kening sini dan saya tinggal jalanin aja dan puter-puter ya seberapa menit. Sewaktunya saya punya waktu, saya pakai. Dan hasil dari ini buat Bu Asri sendiri terbukti secara personal. Bagaimana dengan keluarga? Bagaimana dengan keluarga? Saya punya anak, kalau di Indonesia itu dikatakan anak cacat ya. Tapi karena saya tinggal di Amerika, saya mengatakan anak itu anak luar biasa, anak special need. Saya justru mengenal alat ini, laser touch one, dari anak saya, Jeremy, yang tadinya dokter berkata untuk tidak bisa berjalan, sekalipun bisa berjalan, mungkin umurnya agak telat ya. Ketika itu saya terbang dan ke Hope Clinic bersama Dr. Okiwi, dan kami pakai alat ini, dan alat itu seketika pula malamnya sudah bisa climb up ya, sudah bisa naik meja. Dan suatu hari ada orang yang memberikan laser touch buat anak saya. Terus sebelumnya dia sudah langsung mau berjalan, tetapi jalannya itu pincang karena saya nggak punya alatnya. Terus kami terbang kembali yang kedua kali ke Hope Clinic, terus dia berjalan pincang. Terus ada pasien daripada Hope Clinic yang memberikan alat LTO ini kepada saya, dan saya kerjakan di rumah untuk kakinya dia, dan lambat-lambat dia berjalan. Sekarang berjalannya sekitar 89% ya. Wow, jadi wah ini kasus baru lagi nih menurut saya. Case yang sangat unik ya, dari tumor di kepala, hilang suara, sampai yang kedua adalah case di Jeremy, anak Anda sendiri. Sebetulnya apa nama, saya boleh bilang apa penyakit yang diderita oleh Jeremy? Penyakit anak saya adalah citrullinemia, tapi karena nggak sempat ketolong pada saat dia bayi, jadi kena di otaknya, sehingga membuat masal-masal di otaknya itu tidak bekerja dengan sempurna untuk tubuhnya, dan dia lambat untuk berjalan, berkata-kata, dan lain sebagainya. Jadi hanya dengan LTO ini, saya sedikit terkejut tadi. Begitu treat pertama kali, malamnya dia langsung bisa climb up ke table. Jadi ada impact atau dampak yang cukup instan ya, dalam waktu singkat bisa langsung terasa. Nah, seberapa sering Bu Asri menerapkan ini kepada Jeremy? Ketika saya sudah mendapatkan alat ini, saya kerjakan di pagi hari, siang, dan malam. Itu goal saya buat dia. 3 kali sehari at least ya, kira-kira begitu. Jeremy sendiri sudah bisa menggunakan alat ini mandiri atau harus dibantu masih? Jeremy masih harus dibantu. Oke. Tapi kita percaya kalau ini terus secara konstan, saya yakin dia sendiri juga nanti bisa mandiri ya di waktu ke depan. Nah, berangkat dari Anda pribadi, kemudian meluas ke keluarga, siapa lagi yang Anda rekomendasikan untuk menggunakan alat ini? Saya rekomendasikan untuk suami saya.
Satu malam suami saya pipinya 6 ya, terus tidak bisa bergerak kalau 6 gitu ya. Terus saya ambil LTO dan saya kerjakan di pipinya. Terus seketika itu pula pipinya langsung bisa dirasakan kembali, bisa bergerak kembali. Itu miracle buat saya ya. Saya nggak usah perlu ke dokter, tapi saya punya alat LTO di rumah, adalah alat yang dokter buat kami. Jadi this is not only a personal device, tapi ini family device jadinya ya, karena untuk keluarga. Bagaimana dengan teman, kerabat, atau komunitas Anda di sekeliling? Apakah ada yang juga Anda perkenalkan dengan alat ini? Saya mau share juga. Saya juga punya teman yang punya anak cacat juga ya, bahasa Indonesianya, anak yang luar biasa. Saya share alat ini kepada ibunya, dan ibunya sudah mempunyai alat ini juga. Dan juga saya berusaha membantu anak ini juga, dia tidak bisa berjalan, dan saya bekerja seminggu sekali meleserkan tubuhnya dia, kakinya dia, lehernya dia, dan puji Tuhan anak itu sudah bisa berdiri dan bisa berdiri pakai gait trainer ya, bilangnya. Jadi manfaatnya juga sudah dirasakan oleh rekan Anda nih yang ada di Minnesota ya. Yes. Nah, menurut Anda melihat apa yang sudah secara pribadi Anda rasakan, kemudian keluarga, kemudian teman juga, bagaimana rencana Anda ke depan tentang alat ini, tentang perawatan Anda sendiri dan anak, dengan Jeremy atau dengan suami atau dengan teman-teman? Apa ada rencana yang Bu Asri miliki untuk ke depannya? Saya sangat bangga banget dengan alat ini. Saya ingin banget punya klinik seperti Dr. Oki, tapi kayaknya jauh banget ya. Tetapi saya saat ini memberitakan ini kepada teman-teman saya yang sakit linu-linu, pusing-pusing, yang tangannya 6 gitu ya, yang mereka juga bisa merasakan bahwa alat ini tuh bisa menyembuhkan tanpa menggunakan obat-obat di luar. Saya appreciate mimpi dan rencananya untuk membuat klinik, dan saya yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya juga dengar bahwa Bu Asri adalah pengikut Tuhan yang setia. Saya kepingin tahu apakah ada hubungannya perawatan ini, kemudian peralatan yang dapat menyembuhkan rasa sakit tadi. Bagaimana Anda secara pribadi melihatnya, alat LTO ini dan Hope Clinic Pain Management dari sisi spiritual atau dari sisi kasih dan pelayanan bagi orang-orang yang sakit? Wow, pertanyaannya luar biasa banget. Saya mesti mikir jawabnya nih. Untuk spiritual, alat ini gimana ya? Untuk the body, mind, and soul, untuk tubuh, jiwa, dan roh. I don't know how to answer this. Nggak apa-apa, karena saya melihat bahwa ketika tadi satu contohnya sangat baik, Bu Asri memberikan rekomendasi alat ini kepada teman yang kebetulan anaknya juga mengalami ada sesuatu yang perlu dibantu. Itu kan namanya menolong ya, memberi kasih. Dan saya lihat bahwa di banyak kejadian yang dicatat di dalam kitab suci, Tuhan mengajar kita untuk berbuat kasih bagi orang lain. Karena hidup tidak hanya semata-mata vertikal ke atas, tapi juga harus horizontal kepada orang banyak. Iya, kalau saya mau punya anak yang spesial itu sangat berat sekali ya buat saya. Tetapi dengan adanya alat ini bisa membantu anak saya bisa berjalan,
Jadi kalau ketika saya melihat teman saya yang punya anak spesial, hati saya rasanya ingin membantu buat gimana anak ini bisa jalan ya seperti anak saya gitu loh. Jadi itu yang ada di hati saya sebagai kasih untuk mengasihi mereka. Untuk itu ada sesuatu doa, ada alat yang bisa membantu anak ini. Kenapa mereka nggak bisa tahu ya gitu. Jadi hati saya pengen memberitahukan dan ingin mengerjakan buat mereka dan tentunya nama Tuhan. Bu Asri kan tinggal di Minnesota ya, tapi di Indonesia di mana Bu Asri dulunya berasal? Saya tinggal di Jakarta Selatan. Oke. Apakah masih ada keluarga di sana? Iya, masih ada. Oh gitu ya. Apakah kira-kira dari mereka ada yang Bu Asri kenal membutuhkan bantuan untuk pain management? Ini ceritanya luar biasa banget. Saya mesti bagikan ya. Kira-kira 10 tahun yang lalu saya ke Indonesia karena saya mendengar dari kakak saya itu istrinya maunya dipijitin sampai malam gitu loh. Terus saya teringat anak saya bisa pakai ini dan saya juga menggunakan laser itu luar biasa di rumah. Terus saya beli dari sini, saya bawa ke Indonesia dan saya kasih kepada istrinya. Tetapi istrinya tidak serius makainya. Dan saya dengar dari kakak saya, suami dari situ, bahwa kakak saya itu pernah sakit stroke. Jadi alat itu dia ingat, adik saya waktu itu kasih laser touch. Karena untuk penyakit stroke itu di Indonesia biayanya sangat luar biasa mahal. Pengobatannya. Jadi dia cari alat itu dan dia pelajari. Setelah dia pelajari, dia mainkan itu alat laser touch itu ke dalam tubuhnya dia. Setiap hari, bahkan dia mempelajari alat ini mendalam bagaimana caranya ya. Sehingga sekarang dia hidup sehat. Dan sudah terlepas dari stroke. Dan dia sekarang membantu orang-orang yang stroke dengan alat laser touch. Jadi dia sudah bisa bergerak, aktivitas normal lagi, kembali. Nggak ada satupun yang misalnya yang kurang, nggak ada. Iya, yang tangannya masih nggak bisa gerak, kakinya segala macam, dan mandiri. Ya, mandiri dia bantu orang sekarang yang sakit stroke ke rumah dia menggunakan alat laser touch. Oke. Pemirsa kita banyak orang-orang yang ada di Indonesia. Ada 1-2 pesan dari Bu Asri untuk rekan-rekan kita yang mungkin punya keluhan rasa sakit atau pain yang sama, apa yang kira-kira akan dipesankan kepada mereka? Saudara-saudara, jika saudara punya alat ini di rumah, kiranya saudara membelinya dan memakainya untuk bisa menyembuhkan diri sendiri dan menyembuhkan orang lain. Terima kasih buat pesannya dan salam saya bagi keluarga di Minnesota. Terima kasih Bapak.